Oke, teman-teman, kita bahas dulu ya. Di sini nomor 1 ada 2 buah mesin bekerja bersama-sama memproduksi sejumlah barang. Mesin A dalam waktu 6 jam, mesin B dalam waktu 4 jam. Yang ditanya saat mesin AB bersama-sama, berarti katakanlah ini X gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan konsep perbandingan bersama-sama. Berarti 1/X sama dengan 1/A, jadi waktunya 6 jam, ditambah 1/B, waktunya 4 jam. Di sini pecahan dijumlahkan. Bisa kalau penyebutnya sama. Jadi kita samakan dulu. Di sini yang 6 sama 4, berarti 6 kali 4, nanti 4-nya kali 6 gitu ya. Jadi kalau 6 kali 4, pembilang juga kali 4. 4 kali 6, berarti pembilang juga kali 6. Jadi di sini kita punya dia per 24, di sini juga sudah per 24. 1 kali 4, 4, 1 kali 6, 6. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. Berarti kalau penyebut sudah sama, atasnya saja yang harus dijumlahkan. 4 tambah 6, 10 per 24. Ingat teman-teman, ini tadi 1/X. Ini juga 1/X. Jadi kalau kita mau cari X, berarti jangan lupa dibalik. Ini dibalik. Jadinya 24/10. Atau kita punya 2,4 jam. Nah, sebenarnya ini sudah jadi jawaban nih teman-teman. Jadi gitu kan. Waktu yang dibutuhkan adalah 2,4 jam. Nah, selesai. Coba di sini saya juga mau jelaskan teman-teman gimana sih caranya ngubah pecahan dalam jam itu menjadi dalam menit. Jadi, teman-teman ingat, ini 24/10. Kalau kita buat dia jadi pecahan campuran, berarti 24/10 jam. Asalnya dari mana nanti dipelajari lagi ya. Nah, di sini 1 jam itu yang kita tahu. 1 jam 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti di sini yang 2 itu 2 jam, seperti biasa. Berarti yang 4/10 jam kita ubah ke dalam menit. Yang 4/10 jam, berarti 4/10 kali 60 menit. Berarti di sini nolnya coret, dia setara dengan 24 menit. Berarti si 2,4 jam ini teman-teman juga boleh tulis menjadi 2 jam 24 menit. Jadi setiap orang mungkin bisa beda-beda ya cara jawabnya. Ada yang jawab 2,4 jam, ada yang jawab 2 jam 24 menit. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kemudian kita bahas soal nomor 2. Nah, di sini Budi memiliki sebuah usaha menghasilkan keuntungan yang terus meningkat setiap bulan. Ingat, kalau dia meningkat terus setiap bulan, berarti bahasan mengenai barisan. Kemudian, pada bulan keempat, keuntungannya 2.500.000. Ini teman-teman, kamu daripada pusing ya, mikirin dia itu pakai rumus apa, akan lebih mudah kita pakai tabel. Yang diomongin bulan sama keuntungan. Berarti kita bilangnya bulan ini N, keuntungan itu kalau di bulan tertentu di barisan itu UN, gitu ya. Nih, di sini dibilangnya bulan keempat itu untungnya 2.500.000. Nah,
Kemudian dia meningkat setiap bulannya secara konstan sebesar 500.000. Oke. Kalau dia meningkat konstan, berarti kan ini tadi ada bulan ke-1, ada bulan ke-1, ada bulan ke-2, ada bulan ke-3, baru bulan ke-4. Di sini pasti ada jumlah-jumlahnya berapa keuntungannya. Dibilanglah di soal, dia meningkat konstan 500.000. Berarti dari sini ke sini naiknya 500.000. Nanti dari bulan 2 ke 3 sama naiknya 500.000. Dari bulan 3 ke 4 naiknya 500.000. Nah, logikanya kamu berarti harusnya udah bisa mikir di sini. Kalau misalkan dari 2.500.000 itu udah naik 500.000, berarti sebelumnya ada 2 juta. Ya kan? Sebelumnya lagi berarti ada 1.500.000. Sebelumnya lagi berarti ada 1 juta. Nah, di sini otomatis kamu sudah bisa jawab yang A. Berapa keuntungan Budi pada bulan pertama? Berarti yang A jawabannya 1 juta. Koma 00. Kan beres? Iya nggak? Kemudian ditanya berapa total dari bulan pertama sampai bulan ke-7. Baru punya 4 bulan. Ya lanjutin ini tabelnya. Bulan ke-5, 6, 7. Nah kan? Bulan ke-5 kan naiknya tadi 500 terus tuh. Berarti berikutnya 3 juta. Berikutnya lagi 3,5 juta. Berikutnya lagi pasti 4 juta. Nah, kalau sudah dia minta total loh, ini dijumlah. Ya udah, 1, 2, 6, 9, 6 dengan ini berarti ini 10 juta. 1,5 sama 2,5 berarti 4. 7,5 berarti 17 juta 500.000. Nah, ini jawabannya dapet kok, nggak usah pakai rumus. 17 juta 500.000, koma 00. Sampai sini paham ya? Oke, Net. Kalau buat teman-teman yang paham pakai rumus, silahkan pakai rumus. Di sini saya coba cantumkan. Kita tahu tadi dia barisan konstan. Berarti aritmatika pasti. Aritmatika. Oke, maaf ya tulisan saya agak jelek. Kalau dia aritmatika, berarti kalau di aritmatika itu dia ada A sebagai suku pertama, kemudian ada B, ada UN yang rumusnya A nih, A plus N-1 B, baru ada SN yang rumusnya adalah N/2 A plus N-1 B. Oh iya, di sini ada duanya. Kalau SN2A plus N-1B. Nah, sekarang tinggal kamu cari nih. Kan tadi kita sudah punya kalau di soal B itu kenaikan konstan, yaitu 500.000. Nah, kemudian di sini diketahui juga bulan keempat. Berarti dia apa? U4. U4. U4 itu rumusnya berarti A plus 4 min 1 kali B. Nah, A-nya saya nggak tahu berapa. Kemudian 4 kurang 1 itu 3. Kemudian B itu adalah 500.000.
ribu. Nah, U4 tadi 2.500.000. Nah, nanti di sini kita punya 3 kali 500.000 itu, saya tulis lagi 2.500.000 sama dengan A plus 1.500.000. Ini teman-teman yang nggak teliti itu hati-hati ya nolnya ya. Jangan sampai ada yang hilang. Berarti nanti si 1.500.000 kita pindah ke sebelah kiri. Berarti jadi pengurangan ya. 2.500.000 dikurang 1.500.000 tinggal 1 juta sama dengan A. Oke, kita langsung dapat nih A-nya 1 juta. Tugas berikutnya kita cari B. Nah, kalau kita cari B berarti pakai rumus bukan cari B, tapi cari total, karena ini sudah jawaban dari A. Total keuntungan Budi bulan pertama sampai bulan ke-7. Berarti yang dicari adalah S7. Ini tadi untuk jawaban A, yang ini untuk jawaban B. S7, berarti 7 per 2, 2A, plus 7 kurang 1, B-nya tadi 500.000. Nah, berarti ini 7 per 2. A-nya tadi berapa kita punya? 1 juta ya, berarti ini 2 juta. Ditambah 7 kurang 1, 6. 6 kali 5 berarti 30. Nolnya ketambahan 5. Berarti jadi 3 juta ya. 2 juta tambah 3 juta, berarti 5 juta. 7 per 2 kali 5 juta. Sama dengan coret, dapat 1. Coret, ini dapat 25. 7 kali 25. 25 masih 3 ya. Ini 17 ya. Nolnya masih ada 5. Berarti 17.500. Sama ya dengan yang ada di sebelumnya. Jadi kalian boleh pakai cara yang ada di kotak, boleh juga logika seperti yang di luar kotak. Jangan lupa kesimpulannya nanti ya. Jadi ini yang A, jadi keuntungan Budi bulan pertama 1 juta rupiah. Yang B, jadi total keuntungan Budi dari bulan 1 sampai bulan 7 itu 17,5 juta rupiah. Jadi nanti tinggal ditulis sendiri. Begitu ya untuk nomor 2 saham.